Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga hari-hari kita, aktivitas kita di rumah seperti biasa selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, tak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah agar musibah pandemi COVID-19 ini segera dibinasakan, dilenyapkan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas atau sekolah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini adalah pertemuan pertama kita, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Tri Setiawan, dipanggil Pak Wawan seperti biasa di sekolah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 6. Langsung saja anak-anak siapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran pertama yaitu ayo membaca surat Al-Kafirun. Sebelum kita memasuki materi tentang surat Al-Kafirun, anak-anak harus tahu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak harus terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil atau murotal. Yang kedua, anak-anak harus memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui makna surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian lanjutannya, anak-anak dapat membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Kemudian anak-anak dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian dapat menyebutkan arti surat Al-Kafirun. Yang terakhir, dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk materi surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang terdiri dari surat ini adalah termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Dia masuk turun di kota Mekah. Kalau dia suratnya turun di Madinah, di kota Madinah, maka suratnya dinamakan Madaniyah. Surat Al-Kafirun adalah surat yang turun, urutannya adalah urutan yang ke-109. Di dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Baik, kita lanjutkan. Kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Anak-anak silakan buka buku paketnya yang telah diberikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baiklah anak-anak di rumah silakan diulang-ulang dengan bacaan yang baik dan benar, kemudian memakai tajwid yang baik dan benar. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu penjelasan tentang tajwid surat Al-Kafirun. Yang pertama yaitu hukum tajwid ikhfa.
ya. Ikhfa atau ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu artinya samar-samar. Samar-samar itu maksudnya antara jelas dan dengung. Bagaimana ikhfa atau ikhfa hakiki ini terjadi? Dia terjadi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu an, in, un, fathatain, kasrotain, atau dommatain, bertemu dengan huruf yang 15. Jadi huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15 hurufnya, yaitu ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sob, bob, po, zo, fa, kof, kaf. Contohnya nih yang ikhfa ya. Jadi ini adalah nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kita lihat dulu apakah huruf ta ini termasuk huruf ikhfa? Ya, benar sekali. Di huruf ta ini adalah termasuk huruf ikhfa. Jadi apabila nun sukun di sini bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya samar-samar. Antum ya. Jadi ada harakatnya, ada 2 harakat di situ. Antum itu kalau nun sukun. Sekarang kalau tanwin, nah ini di sini contohnya adalah dhammah. Tanwin bertemu dengan shin. Apakah shin huruf ikhfa? Betul. Ya, huruf ikhfa. Cara membacanya adzabun syadidun. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau ikhfa hakiki. Selanjutnya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan ya. Bi gunnah itu artinya dengan mendengung. Jadi maksudnya idgham bi gunnah itu lagi memasukkan dengan mendengung. Apa yang dimasukkan dengan mendengung? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yang tadi ya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, yaitu huruf ya, waw, mim, nun. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ini, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Contohnya ini dia ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Apakah huruf ya termasuk huruf idgham bi gunnah? Betul sekali, dia termasuk huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya, dia dimasukkan. Jadi bacanya tidak man yaqulu, tetapi dimasukkan ke huruf iya-nya. May yaqulu. May ya, dimasukkan ke dalam huruf ya. Kemudian yang tanwinnya. Ini tanwin, dhammah tanwin ya. Dimasukkan ke dalam huruf mim, dia bertemu dengan mim. Huruf mim ini adalah termasuk huruf idgham. Abidum ma, bukan abidun ma, tetapi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad itu artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya biasa. Maksudnya panjangnya tidak terlalu panjang, hanya 2 harokat saja. Bagaimana mad tabi'i ini terjadi? Dia terjadi apabila ada alif fathah, ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, waw sukun, ada huruf yang berharokat dhammah ya. Jadi panjangnya adalah 2. Contohnya nih, waw sukun, di belakangnya ada dhammah ya, bacanya nu, panjangnya 2. Kemudian ya sukun, di belakangnya kasroh, hi ya, bacanya 2 harokat. Kemudian ada fathah, ada alif, di belakangnya 2 harokat juga. Ha, nu, hi, ha, 2 harokat, itu namanya mad tabi'i. Selanjutnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Maksudnya cara membaca dengan jelas
caranya membacanya dengan jelas dan bibirnya rapat. Ya, jadi izhar syafawi ini terjadi apabila ada huruf mim sukun ya. Mim sukun, bukan mim sukun, tapi mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Jadi yang tidak termasuk huruf izhar syafawi ini adalah ba dan mim saja. Tapi semua huruf hijaiyah kalau ketemu mim itu hukumnya izhar syafawi. Bagaimana contohnya? Ya, cara membacanya jelas. Contohnya ini. Lakum di ketemu huruf dal hijaiyah, bukan termasuk mim dan ba, bukan. Lakum dinukum, jadi jelas. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, tum jelas cara membacanya. Itu namanya izhar syafawi. Selanjutnya anak-anak silakan membuka buku paket halaman 5 dan langsung ditulis di buku paket tersebut, yaitu menulis surat Al-Kafirun. Selanjutnya anak-anak silahkan menghafal surat Al-Kafirun. Setelah anak-anak tulis dan dibaca, silakan anak-anak menghafal dan mengisi centang yang ada di buku paket halaman 6. Selanjutnya adalah arti dan makna surat Al-Kafirun. Langsung saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, jadi Nabi Muhammad di sini mengatakan bahwa ada orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja yang disembahnya itu kalau tidak menyembah Allah namanya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Apa sembahan orang kafir? Banyak sekali. Kalau zaman Nabi Muhammad itu ada berhala, patung dan lain-lain sebagainya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ketiga. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan orang-orang kafir itu, ya, dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah Tuhannya sendiri. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi, dan Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Yang kelima, ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi agama orang kafir ya silahkan, agama kita ya agama kita. Kita tidak boleh mencampuri agama orang kafir, dan orang kafir pun tidak boleh mencampuri urusan agama kita. Jadi di sini kita intinya kita harus menerapkan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah menghormati dan menghargai orang yang berbeda dengan kita. Apa saja? Apakah sukunya, ya, apakah jenis rambutnya, jenis badannya, kulitnya, sukunya, agamanya. Kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, ya, karena sama semua kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang kaya, bukan pejabat, tapi yang paling mulia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita lanjut. Nah, silakan anak-anak, ya, buka halaman 10. Ini adalah perilaku anak muslim, ya. Buka halaman 10 dan isi perilaku sehari-hari bagian B dalam menerapkan surat Al-Kafirun, ya, diisi, ya. Kemudian setelah itu mengerjakan latihan soal. Setelah anak-anak melihat video ini dan membaca buku paket PAI kelas 6 pelajaran yang pertama, anak-anak silakan buka halaman 11 dan 12. Ingat, ya, halaman 11 dan 12
buku paket PAI kelas 6, mengerjakan latihan soal bagian A sampai bagian F ya. Tugas dikerjakan di buku tulis ya, dikerjakan di buku tulis. Kemudian ya hanya jawabannya saja nanti akan dikumpulkan di sekolah seperti kesepakatan bersama wali kelas. Baiklah, sekian video pelajaran hari ini tentang pelajaran pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.